Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nick Darusman. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghapus error-error pada tabel atau draft yang telah kita buat di Excel. Nah, teman-teman, kita seringkali menemukan error-error pada tabel yang telah kita buat, sehingga error-error tersebut mengganggu fungsi dari tabel atau data-data yang telah kita buat. Nah, error itu seperti apa teman-teman? Errornya bentuknya seperti ini. Nah, itu errornya teman-teman. Nah, gimana cara ngilanginnya? Itu teman-teman. Nah, langsung aja ikuti tutorialnya. Let's go teman-teman. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa data. Data-data ini menggambarkan gaji karyawan berdasarkan penjualan dan hari kerja. Nah, kalau kita lihat di kolom penjualan dan hari kerja, terdapat beberapa data yang nol. Ya, teman-teman. Itu di Bayu Perwira, Boy Saputra, dan Laila. Itu data penjualan hari kerjanya 0. Berarti mereka tidak masuk kerja. Nah, kalau kita hitung efisiensi penjualannya, itu akan menjadi error pada Bayu, Boy, dan Laila. Nah, kita coba saja teman-teman, kita cari efisiensi penjualan. Nah, rumus efisiensi penjualan itu adalah penjualan dibagi dengan hari kerja. Kita masukkan saja 58 dibagi 22. Sorry teman-teman, 58 dibagi 22. Ini ya teman-teman, kita enter. Nah, ini kita teruskan ke bawah untuk menghasilkan efisiensi dari karyawan yang lain. Nah, begini, kita sudah hasilkan efisiensi ya dari beberapa karyawan, tetapi kita menemukan 3 error, 1, 2, 3. Error ini muncul karena penjualan dari kerjanya 0, sehingga data efisiensinya menjadi error. Nah, apa akibat dari error ini? Error ini akibatnya adalah rata-rata efisiensi juga akan menjadi error. Nah, kita coba saja menghitung rata-ratanya. Nah, rata-rata kita memakai rumus average. Nah, begini rumusnya teman-teman, average. Nah, kita select saja data-data dari efisiensi. Nah, ini kita enter. Nah, sehingga data rata-rata efisiensi ini menjadi error. Gitu teman-teman. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan efisiensi. Tabel kita gagal. Nah, bagaimana memecahkan masalah ini? Nah, ini saya ada tipsnya. Kita bisa memakai fungsi if error. Nah, kita lakukan saja teman-teman. Nah, sebelumnya kita rapikan dulu nih angka-angkanya. Nah, angka-angka desimalnya kurang rapi. Nah, kita rapikan dulu angka desimalnya. Nah, kita highlight seperti ini, kita sorot. Lalu kita kurangi angka desimal di belakangnya supaya data kita rapi. Nah, kita bisa pilih ini ya, ikuti kursor saya teman, ini untuk mengurangi angka desimalnya. Nah, cukup 2 angka desimal di belakang koma. Oke, ini sudah rapi. Nah, kita lalu masukkan rumus if error. Nah, kita ambil contoh satu sel. Nah, perhatikan di formula bar. Nah, di sini formula bar, ikuti kursor saya. Nah, kita masukkan di rumus efisiensi sebelumnya, kita tambahkan if error. Nah, begini. If error yang ini teman-teman, if error. Nah, sudah. Lalu yang error tadi kita ubah angka 0 karena penjualan hari kerjanya 0. Nah, kita titik koma, kita masukkan 0. Nah, atau kalian bisa perhatikan dari sini. Kita enter teman-teman. Nah, ini data sebelumnya belum berubah ya teman-teman karena ini tidak error, masih 2,64. Nah, tetapi apabila kita tarik ke bawah, nah, yang error tadi menjadi 0 teman-teman. 0, 0, 0. Sehingga kita mendapatkan rata-rata efisiensinya. Jadi, tabel kita berfungsi teman-teman. Gitu. Nah, terpecahkan. Nah, misalkan saya ingin menambah keterangan di 0 tersebut, saya ganti dengan teks. Itu juga bisa teman-teman. Kita coba saja. Yang ini ya, langsung ke sel paling atas. 0-nya kita ganti dengan teks. Contohnya, kenapa dia 0? Karena tidak masuk kerja. Kita tambahkan keterangan tidak masuk kerja. Nah,
tanda petik ya, tidak masuk kerja. Gini formulanya teman-teman. Nah, perhatikan formula bar. Nah, kita enter saja. Nah, ini masih belum berubah, tapi kalau kita tarik ke bawah, nah 0 menjadi tidak masuk kerja. Begitu. Jadi keterangannya Bayu, Boy, dan Laila itu tidak masuk kerja. Tetapi hati-hati teman-teman, kita harus memperhatikan rata-rata efisiensi. Kalau kita ubah begini, rata-rata efisiensinya juga berubah. Jadi ini fungsinya untuk merubah saja, trik saja, merubah keterangan 0 tersebut. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sebelumnya. Kita rubah lagi menjadi 0 ya teman-teman. Kita undo saja, undo bisa menekan Ctrl Z. Nah, kita kembali menjadi error ya, error sebelumnya. Nah, saya ada trik lain. Gimana caranya kalau ada error, rata-rata efisiensinya berubah keterangannya, cek error lagi di atas. Nah, itu juga bisa teman-teman. Nah, contohnya di sini. Kita tambah if error di rata-rata efisiensi. Perhatikan formula bar. Kita masukkan if error. Nah, begini. Di sini sama seperti tadi, titik koma. Nah, kita masukkan ke terangannya. Terangannya itu misalkan ada error di atas. Kita masukkan coba cek error di atas. Dapat petik 2. Tutup kurung. Nah, begini formulanya teman-teman. Perhatikan di formula bar. Kita enter saja. Nah, kalau dia ada error, maka rata-rata efisiensi akan muncul coba cek error di atas. Karena ada error 3 di sini teman-teman. Nah, gimana kalau kita ubah error ini menjadi 0? Nah, kita coba saja. Nah, sini tadi sudah masuk ya. Kita tarik ke bawah. Nah, ini udah 0 sehingga rata-rata efisiensinya menjadi 1,9. Berubah yang awalnya teks cek error, sekarang rata-rata efisiensinya berfungsi. Gitu teman-teman. Simple ya teman-teman. Jadi kalau kalian menemukan error, begini caranya. Nah, oke. Oke, sekian dulu video dari saya. Saya harap ini bermanfaat. Apabila kalian ada tambahan atau komentar, kalian bisa komen di bawah ini. Dan apabila kalian suka dengan video saya, kalian bisa like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Akan ada video-video yang lebih menarik dari ini. Oke, see you teman-teman.